Bab 1191. Sebuah kekuatan mengerikan datang, dan Ziming Shengzi langsung terlempar hidup-hidup sejauh beberapa kilometer. Ia menghantam dinding gunung dengan keras. Bahkan menghancurkan bebatuan di ruang suci menjadi lubang besar sedalam 2 meter. Puff! Tamparan itu langsung menghantam pria sombong dan angkuh itu hingga berdarah. Bintang peringkat ke-10. Bagaimana mungkin bintang peringkat ke-10 memiliki kekuatan seperti itu? Teleportasi. Kau benar-benar bisa berteleportasi di ruang suci. Memahami hukum ruang tingkat pertama 100%. Tampaknya dia akhirnya menyadari bahwa pria bintang peringkat ke-10 ini adalah makhluk yang paling menakutkan. Dia pasti menggunakan alat bantu khusus untuk menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Nak, serahkan semua barang-barangmu. Jangan memaksaku. Lebih baik kau berinisiatif. Kalau tidak, aku akan memberimu perintah, dan aku khawatir ruang suci ini tidak akan pernah bersamamu. Baiklah. Bagus sekali, tahukah kau harga apa yang harus kau bayar karena telah menyinggungku? Sebaiknya kau pikirkan konsekuensinya. Ziming Shengzi terus mengancam. Nak, jika kau berani mengatakan omong kosong lagi, aku akan membunuhmu sekarang juga. Chen Yuan melangkah lagi, tiba-tiba muncul di depan Ziming, dan mencekik lehernya. Rasa sesak napas muncul di hatinya. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Ziming Shengzi jelas merasakan niat membunuh di mata Chen Yuan, dan dia sama sekali tidak merasa bersalah. Anak ini benar-benar berani melakukan hal itu. Aku akan membayarnya, bisakah aku masih membayarnya? Ziming Shengzi melepas cincin ruang angkasa, menghapus tandanya dengan sangat kesal, dan menyerahkan perlengkapan ruang angkasa itu kepada Chen Yuan. Seseorang yang mengetahui keadaan saat ini adalah seorang pahlawan, dan situasi saat ini tidak menguntungkan baginya, jadi dia hanya bisa mengakuinya terlebih dahulu. Tapi dia tidak bisa menelan napas ini. Petik 2. Dasar bocah, tunggu aku, saat adikku membunuhku, aku pasti akan menghancurkanmu sampai menjadi abu. Melihat matamu, sepertinya kau sedikit ragu. Apakah ini satu-satunya cincin luar angkasa di tubuhmu? Tidak ada perlengkapan luar angkasa lainnya? Tanya Chen Yuan dengan garang. Tidak, benar-benar hilang. Krek. Chen Yuan menamparkan wajah Ziming Shengzi dengan keras menggunakan punggung tangannya. Dengan kekuatan fisik tingkat 8 dari galaksinya, ia menghantamnya dengan satu tamparan, dan gigi Ziming Shengzi copot. Wajahnya bengkak seperti kepala babi. Bohong. Kau pikir pemimpin ini begitu mudah ditipu? Jika kau berani menipu lagi, jangan salahkan pemimpin ini karena menggunakan metode rahasia pengendalian jiwa. Suara Chen Yuan terdengar. Tiba-tiba, paksaan mental yang sangat tirani meledak di tubuhnya. Nian, sang master kekuatan pikiran, kau masih master kekuatan pikiran. Ziming Shengzi langsung pucat pasi karena ketakutan. Di antara para master kekuatan pikiran, beberapa orang akan mempraktikkan metode rahasia pengendalian jiwa yang jahat, secara paksa menghancurkan kehendak spiritual orang lain, menyerang lautan kesadaran pihak lain, dan mengubah pihak lain menjadi boneka mereka sendiri. Dengan beberapa metode rahasia pengendalian jiwa tingkat lanjut, kau bahkan tidak bisa melihat bahwa dia telah dikendalikan. Tetapi sebenarnya jiwanya telah jatuh. Kau akan diperbudak oleh pihak lain seumur hidupmu, kecuali energi jiwamu lebih kuat daripada pihak lain, mungkin untuk membebaskan diri dari perlawanan. Sebenarnya, Chen Yuan sama sekali tidak mengetahuinya. Dia hanya mencoba menakut-nakuti. Ziming Shengzi benar-benar ketakutan. Dia melihat begitu banyak putra penerus yang bersedia mengikuti Chen Yuan dengan setia, yang jelas dikendalikan oleh metode rahasia pengendalian jiwa. Jika tidak, bagaimana mungkin pasukan sebesar itu dapat diorganisir dalam waktu singkat? Teknik rahasia pengendalian jiwa yang dia kuasai begitu menakutkan. Aku masih punya 5 alat bantu spasial, dan aku akan memberikannya semua padamu. Bos, tolong ampuni aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Orang baik, kau cukup kaya, bukankah semuanya akan berakhir jika kau melakukan ini lebih awal? Jepret. Chen Yuan menamparkan punggungnya lagi. Hentikan. Sudah terlambat untuk mengatakannya. Di puncak langit, sesosok wanita berbaju putih turun dari langit seperti Xuanfei 9 langit. Di belakangnya ada 12 Tianjiao wanita. Ternyata setiap kekuatan dan tingkat kultivasinya di atas tingkat kelima galaksi. Terutama wanita berbaju putih itu, meskipun dia mengenakan kerudung, dia sama sekali tidak bisa menyembunyikan temperamennya yang luar biasa. Kulit wanita ini selembut lemak, pupil matanya berair, hatinya yang biru lembut, ia tidak ternoda oleh debu halus, kulitnya proporsional, dan puncak serta lekukannya saling tumpang tindih. Ia bagaikan perita tertandingi yang muncul dari teleportasi kuno. Hanya dengan melihatnya saja, aku takjub oleh sebuah galaksi. Sepertinya keberadaannya adalah pemandangan terindah di dunia. Dalam sekejap,
semua mata tertuju pada kecantikan yang tiada duanya itu. Dan saat ini juga, mata wanita itu terpaku, dan dia berjalan di kehampaan. Hanya dengan satu langkah, gaya gravitasi pada setiap orang dalam radius 1000 kaki tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. Gravitasi tanah suci warisan itu awalnya lebih dari 1000 kali lipat gravitasi planet-planet biasa, tetapi sekarang ditambah 10 kali lipat lagi, yang berarti 10.000 kali lebih tinggi. Menghadapi gravitasi yang begitu mengerikan, beberapa pembangkit tenaga bintang tingkat 10 hampir hancur di tempat, dan mereka merasa sangat sulit bahkan untuk menggerakkan tubuh mereka. Langkah kedua. Hukum gravitasi ditambahkan lagi, langsung mencapai 20 kali lipat. Langkah ketiga. Langkah keempat. Langkah kelima. Setiap kali wanita berbaju putih itu melangkah, hukum gravitasi meningkat 10 kali lipat. Setelah mengambil 5 langkah, gravitasi yang mengerikan itu melonjak menjadi 50 kali lipat dalam sekejap. 50 kali gravitasi tanah suci warisan, bahkan para pembangkit tenaga tingkat pertama di galaksi pun harus menahannya dengan segenap kekuatan mereka, urat-urat di dahi mereka menonjol, dan napas mereka tersengal-sengal. Tidak, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sebuah pembuluh darah putra pewaris tingkat ke-10 langsung pecah karena tekanan, segera menghancurkan tatanan putra suci pewaris, dan terpental oleh ruang tanah suci. Bang bang bang. Detik berikutnya, ratusan ribu putra suci pewaris tidak dapat bertahan, dan mereka hanya dapat menghancurkan tatanan putra suci pewaris satu persatu. Siapa yang melakukannya? Dewi Anggrek Ungu berbicara dengan acuh tak acuh. Ziming hampir menangis. Saudari, kau akhirnya datang menyelamatkanku. Wow, gelombang. Kelompok orang-orang hina ini, melihat kita menemukan buah lin api, ingin merebutnya. Mengandalkan jumlah mereka, mereka tidak akan menyerah setelah mendapatkan buah lin api. Mereka bahkan ingin merampok semua barang milik kita. Sekelompok bandit. Saudari, kau harus mengambil keputusan untukku dan mencari keadilan untukku. Kata Ziming Sengzi sambil menangis. Dasar bodoh, kamilah yang pertama menemukan buah lin api ini, bukankah kau ingin berpihak pada salah, balas putra Neter dengan lantang. Kalian semua, serahkan buah lin api itu, kembalikan semua barang milik kalian, minta maaf kepada saudaraku, serahkan pembunuh yang melukai saudaraku, dan lupakan masalah ini, jika tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Dewi Anggrek Ungu berbicara dengan nada yang sangat tegas. Kakak, dialah yang menyakitiku. Sengzi Ziming menunjuk Chen Yuan dan berteriak dengan ganas. Kau. Benar, gadis kecil, jangan terlalu sombong, hati-hati nanti aku pukul pantatmu. Ding. Operasi menjilat anjing dimulai. Nama. Violet. Usia, 3925 tahun. Tinggi, 173 cm. Level. Galaksi tingkat ke-10, tingkat ke-40. Nilai wajah, 9,95 poin. Tingkat kesukaan gadis terhadap tuan rumah, 90 poin. Hubungan menjilat anjing berhasil terjalin. Ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, dia akan berhasil melakukan serangan balik dan mengubah identitasnya, dan pihak lain akan menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Setelah serangan balik selesai, hadiah berupa 10% konsumsi emas menjilat anjing. Poin penguatan hadiah, 1 juta poin. Keterampilan yang diberikan sebagai hadiah. Seni keberuntungan, Kung Fu Kaisar Aoki, teleportasi agung di langit berbintang, 100 juta kali lapisan ketiga hukum gravitasi rahasia, 100% hukum kayu, 100% hukum gravitasi, persen hukum ruang angkasa. Bab 1192. Kau begitu berani, kau berani meremehkan Dewi Zilan, kau sedang mencari kematian. Sebelum Dewi Zilan sempat bergerak, seorang pengikut wanita dari galaksi tingkat 6 di belakangnya langsung marah. Dia mengorbankan pedang terbang dan menyerang Chen Yuan dengan momentum yang menembus kehampaan. Belah udara dengan satu kata. Chen Yuan mengulurkan dua jarinya dan mengayunkannya di udara. Sebuah celah mengerikan di kehampaan mendorong secara horizontal dengan kekuatan penghancur yang tak terkalahkan, menelan pedang tajam lawannya dalam sekejap, dan menyerang pengikut wanita itu dengan kekuatan yang tak terbendung. Dewi Zilan menghindar dan berdiri di depan pengikut wanita itu. Dia tak bergerak seperti angin, membiarkan celah kehampaan yang mengerikan itu menyerangnya. Dia melihat cahaya pelindung tubuh terbentuk di sekeliling tubuhnya, dan retakan kehampaan yang mengerikan itu bahkan tidak menggerakkannya sedikitpun. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga galaksi tingkat 10, dia benar-benar memiliki dua sapuan. Sangat bagus, tingkat 10 bintang, kau memiliki kekuatan tempur seperti itu, kau layak untukku secara pribadi. Gravitasi 1000 kali lipat, tekan. Pendeta Zilan melangkah maju lagi. Gravitasi yang semula 50 kali lipat langsung melonjak menjadi 1000 kali lipat. Dia menekan dengan kuat ke arah Chen Yuan. Potong. Hanya itu.
Dengan lambaian lengan panjang Chen Yuan, ruang itu menjadi tertutup, begitu jauh. Detik berikutnya, Dewi Zilan merasakan perasaan aneh. Anak laki-laki ini jelas hanya berjarak kurang dari 100 kaki darinya, tetapi dia memberinya ilusi terpisah ratusan juta kilometer. Jelas dekat, tetapi mengapa terasa jauh? Kau benar-benar telah berlatih teknik rahasia ruang angkasa seperti itu. Menghadapi kekuatan supranatural spasial yang aneh ini, tidak peduli berapa kali gravitasi ditambahkan, tidak mungkin memiliki pengaruh sedikit pun pada orang yang jauh di dunia. Meskipun Dewi Zilan juga telah memahami hukum ruang angkasa hingga 100% tingkat pertama, dia jelas tidak dapat melakukannya jika dia ingin menggunakan manipulasi ruang angkasa yang halus hingga tingkat yang luar biasa seperti itu. Begitu dekat dengan dunia, kau telah menguasai teknik rahasia ruang angkasa yang begitu sulit. Dewi Anggrek Ungu tampak terkejut. Gadis kecil, kupikir kau cukup cantik, kenapa kau tidak ikut pulang denganku? Bagaimana kalau kau menjadi Nyonya Yashai sang pemimpin? Lizzie yang sombong, apa kau benar-benar berpikir kau bisa tak terkalahkan hanya karena begitu dekat dengan dunia? Dewi Anggrek Ungu adalah Dewi nomor 1 dari peradaban tingkat ke-6. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Ini benar-benar tidak masuk akal. Menara langit. Keluarlah. Ini. Menara penindas langit, artefak puncak peradaban tingkat ke-6. Tidak baik, seru Putra Nether. Begitu pagoda Tianzhen muncul, ia mengabaikan hukum ruang angkasa yang begitu jauh, seolah-olah telah menempuh jarak ratusan juta kilometer, dan menekan Chen Yuan dengan kekuatan yang tak terbendung. Sebelum Chen Yuan sempat bereaksi, ia hancur di dalam menara raksasa itu. Deng Tuzi, hari ini kau akan menghancurkan ordo pewarisan Putra Suci dan mengakhiri jalan pewarisanmu, atau kau akan ditekan sampai mati. Begitu kau memasuki menara Tianzhen, kecepatan gravitasi ganda akan terus bertambah, dan akhirnya sumber asalmu akan runtuh dan mati. Saat Chen Yuan ditekan, gravitasi yang mengerikan meningkat menjadi 100.000 kali lipat. Sekalipun tubuh fisik Chen Yuan mencapai tingkat ke-8 galaksi, dia tidak mampu menanggungnya saat ini. Namun, dia tidak terburu-buru mengorbankan pedang Xuan Yuan, melainkan merasa bahwa di bawah tekanan yang begitu berat, kecepatan energi di seluruh tubuhnya meningkat drastis. Bahkan jika tubuhnya sudah menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Ekspresi di wajah Chen Yuan masih tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, melainkan bersemangat. Dia segera mengeluarkan sejumlah besar batu primordial ruang angkasa berbintang, dan inti binatang pemakan bintang, dan mulai memurnikan dan menyerapnya dengan gila-gilaan. Hahaha, keren. Kecepatan penyerapan ini 1000 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ding! Tubuh tuan rumah saat ini berada di bawah tekanan yang sangat besar dan akan runtuh. Harap konsumsi 1000 poin penguatan untuk memperbaiki diri. Konsumsi. Ding! Setelah mengurangi 1000 poin penguatan dari tuan rumah, poin yang tersisa saat ini adalah 18.200 poin. Tindakan Chen Yuan langsung membuat Dewi Zilan terkejut. Dihadapkan dengan gravitasi 100.000 kali lipat, bukannya memohon ampun, orang ini malah mulai berlatih di tempat. Mencoba menyerap energi dan memperbaiki tubuh untuk menahan tekanan berat. Tidak bersalah. Di bawah tekanan kali lipat, energi akan mengamuk, yang hanya akan membuat tubuh runtuh lebih cepat dan tidak mungkin untuk memperbaikinya. Kau meminta kematian. Sistem. Aktifkan keadaan pencerahan untukku, saya ingin mempercepat penyerapannya. Ding! Keadaan pencerahan diaktifkan, dan 1000 poin peningkatan akan dikurangi dari pemilik. Poin penguatan pemilik saat ini yang tersisa, 17.200. Ini, dia benar-benar mendapat pencerahan. Bisakah kau masih tercerahkan di bawah gaya gravitasi menara Zentian kali lipat? Apa-apaan ini? Bukannya Dewi Anggrek Ungu belum pernah melihat seorang jenius. Tapi pernahkah kau melihat orang yang begitu luar biasa? Chen Yuan saat ini. Pusaran energi yang sangat eksplosif telah terbentuk di sekelilingnya. Energi tak terbatas mengalir deras ke dalam tubuhnya. Ia dapat menyerap 10 batu primordial ruang angkasa berbintang dalam hampir 1 detik, ditambah inti binatang tingkat pertama galaksi. Energi yang mengerikan melonjak seperti gelombang pasang, mengalir deras ke dalam tubuhnya. Ding! Tubuh pemilik akan runtuh, harap konsumsi 1000 poin peningkatan untuk memperbaiki diri. Perbaiki. Ding! Memperbaiki. Perbaikan selesai, poin penguatan yang tersisa pada tubuh host saat ini, 16.200. Ding! Tubuh host hampir runtuh gelombang. Perbaiki. Ding! Petik 2. Perbaiki. Waktu berkedip. 1 jam penuh telah berlalu. Bahkan Dewi Zilan tidak menyangka bahwa orang ini bisa bertahan sampai sekarang. Menggigit giginya dengan keras, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Jelas, tubuhnya runtuh berulang kali, tetapi melalui metode operasi rahasia, dia dengan paksa bertahan lagi dan lagi. Ketekunan seperti ini benar-benar mengharukan.
Begitu menara Tianzhen ditekan, gravitasi yang mengerikan akan terus menumpuk, dan bahkan dia pun tidak dapat mengendalikannya. Saya khawatir sekarang, gravitasi di menara Tianzhen telah meningkat hingga jutaan kali lipat. Saya rasa bahkan dia pun tidak bisa menahannya. Meskipun dia musuh, dia juga layak dikagumi. Anggrek ungu. Kesukaan plus 20. Kesukaan saat ini minus 60 poin. Yang tidak disadari siapapun adalah bahwa ketika Chen Yuan ditaklukkan, pasukan aliansi tidak berantakan. Putra Yan Feng telah menyelinap kembali ke pintu masuk air terjun. Dan segera mengembangkan rencana pengerahan militer. Pasukan berjumlah 38 orang telah dikumpulkan dengan cepat. Tinggal menunggu perintah. Pemimpin tidak akan benar-benar ditaklukkan sampai mati, kan? Kekuatan Dewi Anggrek Ungu ini terlalu menakutkan. Tidak, meskipun menara Tiantian ini adalah artefak peradaban tingkat atas, dengan tingkat kultivasi Dewi Anggrek Ungu saat ini, seharusnya ia tidak dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya. Pemimpin juga memiliki artefak peradaban tingkat 6 teratas, tetapi dia tidak menggunakannya. Jelas, dia memiliki kekuatan cadangan. Jika tebakanku benar, pemimpin memiliki keunggulan mutlak dalam pertempuran ini. Putra Neter menjelaskan dengan tegas. Jadi begitu, lalu tunggu apa lagi, pasukan kita yang berjumlah puluhan ribu pasti akan mengalahkan Dewi Anggrek Ungu. Tunggu sedikit lebih lama. Jika kau ingin mempertahankan pengoperasian artefak peradaban tingkat 6, konsumsi energinya sangat mengerikan. Bahkan jika Dewi Anggrek Ungu telah mencapai tingkat ke-10 galaksi, aku khawatir dia tidak akan bertahan lama. Saat dia lemah, inilah saat yang tepat bagi kita untuk melakukannya. Bab 1193. Inti dari makhluk pemakan bintang ini hampir dapat membentuk dunia kecil dengan sendirinya. Itulah mengapa ia dapat melahap planet dan mengubahnya menjadi nutrisi, dengan jumlah makanan yang luar biasa. Makhluk pemakan bintang tingkat pertama di galaksi memiliki dunia inti kecil sekitar meter kubik. Jadi ia dapat memakan meter kubik makanan setiap hari untuk pencernaan. Ia tidak akan berhenti sampai tidak bisa makan lagi, dan akan makan lagi ketika pencernaan selesai. Dan pemurnian dan penyerapan inti makhluk pemakan bintang secara komprehensif hampir setara dengan mencaplok ruang kecil. Pencaplokan dan integrasi ruang kecil semacam ini memiliki bahaya tersembunyi tertentu, dan prosesnya relatif berbahaya. Karena ruang dalam makhluk pemakan bintang mungkin memiliki fenomena penolakan dari ruang di dalam tubuhnya sendiri. Ini seperti meniup dua gelembung. Jika fusi dua gelembung berhasil, ia akan menjadi gelembung yang lebih besar, tetapi jika tabrakan dan fusi gagal, ledakan akan terjadi, mulai dari menghancurkan basis kultivasi hingga menghancurkan tubuh, hingga meledak dan mati. Tentu saja, ada cara yang lebih aman. Artinya, ketika memurnikan inti dari binatang pemakan bintang, langsung dorong gelembung itu menjauh, biarkan hancur dengan sendirinya, dan ubah menjadi nutrisi di alam semesta. Anda hanya perlu menyerap energi yang terkandung dalam inti tersebut. Tetapi penyerapan semacam ini hanya dapat mencapai 1%. Namun, meskipun hanya 1%, itu hampir setara dengan 100 tahun pertobatan. Tetapi Chen Yuan tidak memiliki akal sehat seperti itu. Dia tidak tahu betapa besarnya risiko fusi dan tabrakan ruang angkasa. Sebaliknya, dia menghirup udara dengan liar. Semua orang dipersilakan. Sangat disayangkan bahwa dia ditekan di menara penekan langit, di bawah blokade artefak peradaban tingkat 6. Baik itu dunia di dalam tubuh Chen Yuan sendiri atau ruang inti dari pemangsa bintang, semuanya dikompresi hingga ekstrim dan tidak dapat disebar. Ini menghasilkan dua gelembung yang hanya dapat bergabung. Tidak akan ada ledakan. Di bawah tekanan jutaan kali gravitasi, penghalang ruang angkasa semakin tebal. Ruang internal dari sebuah pembangkit tenaga tingkat galaksi normal sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan ruang alam semesta. Sangat mudah hancur dan tidak mampu memulihkan diri sendiri. Begitu hancur, itu setara dengan kehancuran sumbernya, dan akan runtuh seketika. Ini seperti perbedaan antara gelembung dan bola basket. Bola basket tidak akan pecah tidak peduli bagaimana Anda memainkannya. Jika Anda menyentuh gelembung secara sembarangan, gelembung itu akan menghilang seketika. Tidak akan ada yang tersisa. Chen Yuan sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia hanya merasa bahwa di bawah tekanan yang tak terbatas, menjadi sangat mudah untuk menggabungkan ruang. Itu menyatu hanya dengan sentuhan tombol. Satu proses cepat. Dan ketika ditekan hingga batasnya, tidak mungkin ada penolakan. Oleh karena itu, lebih dari satu inti binatang pemakan bintang dengan panik digabungkan dan diserap oleh Chen Yuan. Ruang di dalam tubuhnya semakin besar, dan penghalang ruang semakin tebal. Awalnya, penghalang ruang hanya setebal sekitar 1 cm. Sekarang hampir 10 meter tebalnya. Ini berarti bahwa sumber energi Chen Yuan telah menjadi sangat kuat, dan bahkan pembangkit tenaga tingkat galaksi mungkin tidak dapat menghancurkannya berkeping-keping. Pada saat ini,
dunia tubuh internal Chen Yuan awalnya hanya memiliki area ruang yang kecil, tetapi sekarang telah tumbuh menjadi 1 miliar meter kubik. Kapasitas ruang menjadi lebih besar. Kemudian, energi yang dapat disimpan oleh alam bahkan lebih menakjubkan. Akhirnya, di bawah upaya tak kenal lelah Chen Yuan, 10 bintang di dalam tubuhnya akhirnya berubah dan berevolusi, 1 terbagi menjadi 10, dan 10 terbagi menjadi 100. 100 asteroid, membentuk nebula kecil. Ini juga berarti bahwa Chen Yuan akhirnya menembus tingkat pertama galaksi dan berhasil maju ke tingkat pembangkit tenaga galaksi. Sungguh tak bisa berkata-kata. Di ruang di dalam tubuhnya, ada juga matahari kecil seperti Mek raksasa. Energi mengerikan yang terkandung dalam matahari kecil ini mungkin 1000 kali lebih besar daripada nebula kecil itu. Apakah ini sebuah terobosan? Di bawah tekanan ekstrim menara Tianzhen, orang ini tidak hanya tidak mati, tetapi juga berhasil menembus. Dewi Zilan hampir muntah darah. Dia sangat memahami situasi di menara. Kondisi Chen Yuan jelas semakin membaik. Tampaknya dia tidak lagi takut akan tekanan ekstrim menara Tianzhen. Sebaliknya, dialah yang menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memanipulasi dan mengoperasikan menara penekan langit, yang menyebabkan sejumlah besar energi dalam tubuhnya terkuras. Ini agak tidak berkelanjutan. Kau memaksaku melakukan ini. Karena kau masih belum menyerah, maka aku tidak punya pilihan selain berjuang keras. Tazu, keluar. Menara penekan langit tanpa manik-manik menara hanya dapat mengerahkan sebagian kekuatannya, tetapi menara penekan langit dengan manik-manik menara adalah artefak sejati dari puncak peradaban tingkat ke-6. Detik berikutnya, gravitasi di menara Tianzhen tiba-tiba meningkat 10 kali lipat lagi. Langsung mencapai level 1000 juta kali. Chen Yuan tiba-tiba tertekan dan memuntahkan seteguk darah. Ding! Tubuh tuan rumah akan runtuh, harap gunakan 1000 poin peningkatan untuk memperbaiki diri. Perbaikan. Ding. Memperbaiki. Perbaikan selesai, poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 1200 poin. Tidak bisa dilakukan, tekanannya meroket lagi, kali ini kita harus menggunakan kartu truf terakhir. Chen Yuan bersiap untuk mengorbankan pedang Xuan Yuan. Tiba-tiba, di bawah tekanan ekstrim, dia sepertinya menyadari sesuatu. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena memahami hukum gravitasi. Pemahaman hukum gravitasi 10%, 20%, 30%. Jadi ini hukum gravitasi. Saat ini, Dewi Zilan hampir tercengang-astoniset. Ini, mendapat pencerahan lagi. Apakah kau sudah memahami hukum gravitasi? Saat ini, wajah Dewi Anggrek Ungu itu perlahan memucat. Ini pertanda bahwa energinya hampir habis. Saudara-saudara, waktunya telah tiba, mari kita pergi bersama dan menyelamatkan pemimpin. Wajah Putra Yuming memucat ketika melihat Dewi Zilan. Segera meraung. 38 pasukan yang telah menunggu dalam pertempuran penuh tiba-tiba menyerang. Gelombang tak terbatas dari Putra Suci menyerbu keluar dari air terjun besar. Sekilas, mereka sangat padat. Sebanyak 20 pedang terbang menyapu ke arah Dewi Zilan dan yang lainnya dengan momentum yang luar biasa. Dewi Zilan dengan cepat mengorbankan perisai energi untuk perlindungan tubuh. Tapi tetap saja terpukul. Akhirnya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak ada energi yang tersisa untuk mengendalikan menara langit. Menara Tianzhen, yang kehilangan kendali energinya, tiba-tiba menyusut dari menara yang menjulang tinggi. Chen Yuan mengerutkan kening. Dia baru saja memahami 50% hukum gravitasi, siapa yang menyebabkan kerusakan ini. Saat menara Zentian menyusut, Chen Yuan segera memasukkannya ke dalam sakunya. Namun menara kecil ini tampak di luar kendali, dan ingin melepaskan diri dari belenggu Chen Yuan. Kau masih ingin kabur. Kau baru saja menangkapku, sekarang giliranmu. Dengan tarikan keras, Chen Yuan melemparkan pagoda kecil itu ke dunia batin, dan membiarkan api abadi Qiange menekannya dan perlahan memurnikannya. Bos, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Putra Neter dengan cepat. Baik-baik saja. Aku berlatih dengan baik, tapi aku terganggu, ini menyakitkan. Begitu kata-kata ini keluar, sekelompok kapten yang mengelilingi Chen Yuan segera memandang Putra Neter dengan kagum. Benar saja, pemimpin itu ditekan oleh menara Tianzhen, dan ternyata memang ada makna lain, seolah-olah basis kultivasinya telah menembus ke tingkat pertama galaksi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dia benar-benar hanya memiliki peringkat bintang ke-10 sebelumnya? Ini, hubungan dengan menara kota langit telah terputus. Pencuri tak tahu malu, kembalikan pagodaku. 7. Pendeta wanita Zilan menggertakkan giginya. Bab 1194. Pemimpin itu merebutnya dengan kemampuannya sendiri, mengapa dia harus mengembalikannya kepadamu? Kau, pagoda penekan langit ini adalah harta karun yang dianugerahkan kepadaku oleh Yang Mulia Alam Semesta.
Jika kau merebutnya, kau akan menjadi musuh yang mulia. Kuharap kau memikirkan konsekuensinya. Pendeta Zilan masih berbicara dengan acuh tak acuh. Meskipun dia mengatakannya dengan percaya diri, dia sebenarnya berada di akhir pertempurannya. Sebenarnya, bukan tidak mungkin untuk mengembalikannya kepadamu, tetapi aku punya syarat. Kau akan bekerja untukku selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, warisan tanah suci ini berakhir, dan pemimpin ini secara alami akan mengembalikannya kepadamu. Jika tidak, apalagi menara tian-tian ini, tidak seorang pun dari kalian dapat melarikan diri hari ini. Setelah kata-kata Chen Yuan selesai, 38 pasukan telah mendirikan penghalang. Pasukan mengepung dan menekan. Kekuatan Chen Yuan sendiri sangat menakjubkan, dia juga menguasai teknik rahasia ruang yang mendekati cakrawala, tidak ada yang bisa melarikan diri di depannya. Lihat, bukankah itu Dewi Anggrek Ungu? Dia benar-benar dikepung. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang? Jumlah orang suci pewaris yang dapat memasuki tempat suci kedua pada dasarnya kurang dari 1:1000. Bagaimana mungkin ada lebih dari 30 orang suci pewaris di satu tempat? Dan sepertinya mereka milik sebuah organisasi. Seorang pejalan kaki tingkat 7 galaksi, Zheng Zi, langsung berseru. Aku baru saja mencari fluktuasi energi, tetapi aku tidak menyangka situasi seperti ini akan muncul. Bahkan Dewi Anggrek Ungu pun terkepung. Saudari, kita tidak boleh menyetujui syarat-syaratnya. Bagaimana kau bisa bekerja untuk bandit seperti ini, orang paling sombong di bintang Zichen? Menjadi bawahannya. Jika ini terungkap, apa yang akan terjadi pada keagungan planet kita yang beradab tingkat 6? Ini masalah besar, kita tidak menginginkan warisan tanah suci, cukup hancurkan tatanan warisan putra suci, dan kemudian kita bisa meninggalkan dunia ini, kata Ziming Zhengzi dengan wajah tegas dan tak kenal kompromi. Jika aku belum pernah melihatnya memohon sebelumnya, kau pasti akan berpikir dia adalah pahlawan yang tidak takut mati. Cut, apakah peradaban tingkat 6 itu hebat? Pemimpin kita adalah monster tertinggi dari peradaban tingkat 7. Dari awal hingga akhir, pemimpin selalu berbelas kasih kepada bawahanmu. Apakah kau pikir Dewi Zilan memiliki menara tian-tian, dan pemimpin kita tidak memiliki artefak teratas dari peradaban tingkat 6? Dia hanya tidak menggunakan semua kemampuannya. Pemimpin-pemimpin kita melewati duri dan duri, membersihkan rintangan yang tak terhitung jumlahnya di tempat suci pertama, dan akhirnya melancarkan pertempuran besar dengan jutaan binatang pemakan bintang. Mengandalkan latar belakang tertinggi, ini adalah kemenangan, dan membuka jalan untuk memasuki tempat suci kedua untuk mendapatkan ruang tetap. Kekuatan lelaki tua itu di luar kendali kalian. Putra Neter berdiri. Menghembuskan napas liar di depan umum. Kata-kata ini membuat Tian Jiao yang hadir merasa ketakutan. Bahkan Dewi Zilan pun terkejut. Ternyata apa yang dia serap sebelumnya adalah inti dari binatang pemakan bintang. Tidak heran ada begitu banyak di tangannya. Pasukan jutaan binatang pemakan bintang, apalagi aku khawatir bahkan 10 penjahat teratas yang telah menembus tanah suci kelima mungkin tidak akan mampu mengalahkan mereka. Pria di depanku ini selamat dari tekanan dahsyat puluhan juta kali gravitasi menara Tianzhen. Jelas, daya tahan fisiknya telah melampaui kategori tingkat galaksi. Ini mungkin kekuatan fisik seorang bos tingkat galaksi. Jika kau mengikuti penjahat tak tertandingi dengan peradaban tingkat 7, menjadi bawahan untuk sementara waktu bukanlah hal yang memalukan, dan kau hampir tidak bisa menerimanya. Dewi Zilan berpikir sejenak, dan sekarang dia lebih kuat dari yang lain, jadi dia hanya bisa mengalah untuk sementara waktu. Jika bukan karena merawat adik laki-lakinya, Ziming, dan ingin membantunya mendapatkan warisan yang terhormat, dia pasti sudah pergi ke tanah suci peradaban tingkat sejak lama untuk mencari kesempatannya. Tidak ada waktu yang akan disia-siakan di tempat suci kedua. Baiklah, aku setuju dengan syaratmu, tetapi aku tidak akan menuruti perintahmu. Aku akan menolak apapun yang melanggar batasanku. Selain itu, aku akan mengembalikan semua harta benda yang dirampas dari adikku. Bisa. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Keenam cincin ruang angkasa itu terbang kembali. Benda itu jatuh ke tangan Ziming Zhengzi. Ini, dia benar-benar menaklukkan Dewi Anggrek Ungu. Aliansi penebang pohon ini, sepertinya aku pernah mendengar bahwa akan ada bendera kapak di anggota aliansi mereka. Kudengar di tempat suci pertama, perkembangan kekuatannya sangat menakutkan. Kekuatannya telah meluas hingga 1 juta pasukan, dan dengan saluran transmisi tetap pertama menarik putra suci untuk bergabung hampir setiap hari. Ternyata saluran transmisi tetap itu perlu mengalahkan gelombang jutaan binatang pemakan bintang. Tak heran tak seorang pun berhasil melewatinya selama puluhan juta tahun. Putra pewaris yang benar-benar super kuat, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, akan segera dapat memasuki tanah suci kedua. Pada dasarnya tidak akan membuang banyak waktu, tetapi putra pewaris yang lebih lemah tidak memiliki cukup kekuatan untuk meyakinkan orang
jadi tentu saja dia tidak dapat mengorganisir pasukan jutaan orang, dan hanya dengan mengandalkan kekuatan pasukan dia dapat mengalahkan begitu banyak binatang pemakan bintang. Terjadi banyak diskusi di antara para santo pewaris, dan tampaknya mereka ingin bergabung. Pada saat ini, warisan putra dewa di tangan setiap orang tiba-tiba menyala lagi. Ding! Selamat kepada Gu Yuezi karena berhasil memasuki tanah suci ke-6 warisan. Ding! Selamat kepada putra Hunyuan atas keberhasilannya memasuki tempat suci ke-6. Ding! Selamat kepada putra Nirvana atas keberhasilannya memasuki tempat suci ke-6. Ding! Selamat kepada Tongtian Sengzi atas keberhasilannya memasuki tempat suci ke-6. Ding! Selamat kepada putra Kalacakra atas keberhasilannya memasuki tempat suci ke-6. Jumlah pewaris tanah suci pertama saat ini, 892,96 triliun. Jumlah pewaris tanah suci kedua saat ini, 399 miliar. Jumlah pewaris tanah suci ketiga saat ini, 1.686 juta. Jumlah pewaris tanah suci keempat saat ini, 19.863. Jumlah pewaris tanah suci kelima saat ini, 98. Jumlah pewaris tanah suci keenam saat ini, 5. Semua putra keturunan terkejut. Titik. Memasuki tanah suci ke-6 begitu cepat. Para penjahat tak tertandingi di sesi ini jelas memasuki tanah suci ke-6 jauh lebih cepat daripada sesi sebelumnya, dan 5 penjahat teratas memasuki tanah suci ke-6 sekaligus. Tahun ini, sangat mungkin lebih dari satu orang akan mampu menembus tanah suci ke-7, ada begitu banyak penjahat. Katakan padaku, akankah ada yang mampu menembus tanah suci ke-8 di sesi ini? Sulit untuk dikatakan, dalam kompetisi bakat kosmik terakhir, hanya ada satu penjahat tak tertandingi yang mampu menembus tanah suci ke-7, dan ada satu yang mampu menembus tanah suci ke-8 sebelum sesi ke-20. Cukup untuk memasuki tanah suci ke-9, konon itu terjadi 3.000 juta tahun yang lalu, waktunya terlalu lama, itu sudah menjadi legenda. Tak terhitung banyaknya orang suci membicarakannya. Saat itu, Chen Yuan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Awalnya, dia tidak punya keinginan untuk berkompetisi. Tapi peringkat di Ordo Putra Suci hanya muncul sesekali. Terus ingatkan, sudah ada lebih dari 300 miliar orang yang telah memasuki tempat suci kedua. Tidak ada rasa pencapaian. Kamu hanyalah truk di belakang. Bab 1195. Tanah Suci Kedua. Secara garis besar dapat dibagi menjadi dua area. Area pertama disebut Wan Li Huahai. Di lautan bunga yang tak terbatas ini, terdapat roh tumbuhan dan pohon yang tak terhitung jumlahnya, obat-obatan langka dan berharga. Sebagian besar berusia sekitar 5.000 tahun. Pada saat yang sama, terdapat juga banyak larva kehidupan tumbuhan kosmik. Setelah ditaklukkan dan dibudidayakan, mereka pasti akan menjadi salah satu mitra tempur penting Anda di masa depan. Ini dapat dianggap sebagai hadiah yang sangat besar bagi pendekar Tianjiao yang memasuki tempat suci kedua. Karena obat berharga berusia 5.000 tahun di sini mungkin bernilai sangat mahal. Jika Anda cukup beruntung menemukan yang berusia 1 tahun, atau puluhan ribu tahun, itu akan jauh lebih berharga. Secara umum, area ini relatif aman. Kecuali persaingan di antara para pewaris itu sendiri, mereka umumnya tidak akan menghadapi serangan yang terlalu berbahaya. Jadi dalam hal ini, semakin cepat Anda memasuki tanah suci kedua, semakin banyak manfaat yang akan Anda dapatkan. Chen Yuan dan pasukannya yang besar datang relatif terlambat, dan tanah suci kedua mungkin telah diserbu. Hanya beberapa sisa yang tersisa. Selain hamparan bunga yang luas, ada juga hutan berkabut. Hutan berkabut ini puluhan kali lebih besar daripada hamparan bunga yang luas. Ia diselimuti kabut yang tak terbatas dan sangat besar. Kabut ini bukanlah kabut biasa, melainkan fenomena khusus yang terbentuk akibat pencairan energi. Di dalam kabut energi, garis pandang akan sangat terhalang. Bahkan eksplorasi kekuatan mental pun akan sangat tertekan, dan mustahil untuk melihat terlalu jauh. Bahaya di dalam kabut tentu jauh lebih besar daripada di hamparan bunga yang luas, dan sangat mudah tersesat. Tetapi kekayaan dan harta benda berada dalam bahaya. Justru karena hutan berkabut diselimuti kabut tak terbatas dan terdapat banyak bahaya yang tidak diketahui, maka pewaris tidak berani menginjakkan kaki dengan mudah. Ada banyak obat-obatan berharga yang berusia 10 tahun, atau bahkan jutaan tahun, semuanya tumbuh di hutan berkabut. Ada juga banyak penguasa kosmik yang telah meninggalkan warisan mereka di sana. Jika beruntung, ada kemungkinan besar untuk menemukan warisan penguasa tersebut. Peluang untuk menemukan warisan penguasa tertinggi jauh lebih besar daripada peluang menemukan tanah suci pertama. Bos, menurut pemahaman saya, jika Anda ingin memasuki tanah suci ketiga, Anda harus melewati hutan berkabut, dan ada formasi terlarang udara di hutan berkabut. Anda sama sekali tidak bisa terbang, Anda hanya bisa melewatinya melalui darat. Banyak ahli Tianjiao yang kuat juga akan terjebak di dalam kabut.
Begitu mereka tersesat dan tidak dapat menemukan jalan, mustahil untuk melewatinya. Namun, aliansi penebangan pohon kita memiliki keunggulan unik. Selama kita mengikuti jalan dan menebang jalan dengan sudut vertikal, kita tidak akan takut tersesat sama sekali. Putra Nether buru-buru membuat rencana dan berkata, "Menebang, ini ide yang bodoh, kan? Apakah Anda pikir hutan berkabut ini semuanya tanah datar? Ada juga gunung-gunung besar, danau, sungai, dan bukit di dalamnya. Sangat tidak realistis untuk pergi jauh-jauh ke tempat gelap, dan tempat suci ini, pegunungan Zhongshan, sangat kaku dan padat, mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Mungkin saja meratakan sebuah gunung dengan mengumpulkan kekuatan semua orang, tetapi bagaimana jika ada 100 gunung, atau juta gunung? Apakah kau ingin meratakan semuanya?" Ziming Shengzi membalas dengan sinis. "Cek, berani-beraninya kau bicara omong kosong saat kau kalah. Siapa yang tadi berlutut di tanah dan memanggilmu ayah?" Putra Suci Nether mengejek dengan dingin. "Kau mencari kematian, ini semacam pertarungan 1 lawan 1. Aku tidak ingin bertarung 1 lawan 1 denganmu, tetapi bertarung dalam kelompok jika aku mampu. Kau terlalu banyak menipu orang." Keduanya saling berhadapan, dan seketika tercium bau mesiu di udara. "Cukup, Ziming, apakah kau masih berpikir kau belum cukup merepotkanku?" "Kakak, aku..." Putra Ziming merasa sangat tersinggung. Sejak kapan ia menjadi putra terhormat dari peradaban tingkat 6, keluarga hegemonik, sebelum ia menderita kesombongan seperti ini? Tapi sekarang dia hanya bisa menelan amarahnya. Bahkan adikku pun menjadi korban orang lain. Benar-benar kesal. "Anak Ziming, ikut aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu," kata Chen Yuan dengan tenang. Begitu kata-kata itu keluar, Ziming hampir ketakutan sampai ingin buang air kecil di tempat. Sidik jari di wajahnya masih bengkak. Memukul orang tanpa memukul wajah mereka. Bukankah orang-orang hanya membantahnya begitu saja? Apakah kau butuh bos untuk melakukannya sendiri? "Dewi Zilan, jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti Lingdi." Chen Yuan melambaikan tangannya. Ambil Ziming Shengzi dan pasang mantra ruang angkasa. Di dalam penghalang ruang, orang lain tidak dapat melihatnya atau mendengar ucapannya, tetapi Chen Yuan dapat melihat orang-orang di luar penghalang. Ini juga merupakan cara menggunakan hukum ruang. Mungkinkah pencuri tua Chen Yuan akan menggunakan metode rahasia pengendalian jiwa padaku? Dia pasti sangat tidak puas denganku, jadi dia ingin sengaja membalas dendam dan membunuhku. Chen Yuan belum sempat berbicara. Putra Ziming benar-benar berlutut di depannya di tempat, gemetar, wajahnya pucat. "Bos, tolong beri aku kesempatan, aku tidak akan berani bicara omong kosong lagi lain kali." "Putra Ziming, apa maksudmu?" "Aku ingin berbicara denganmu sendirian, hanya karena aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Begini. Baru-baru ini, semakin banyak anggota di aliansi penebangan pohon kita. Setiap hari, Putra Suci bergabung, jadi aku menetapkan posisi pemimpin kecil, pemimpin regu, dan pemimpin besar. Seorang pemimpin besar dapat memerintah orang. Mewarisi Putra Suci. Saat ini ada hampir 20 kapten, jadi dewan ini telah memutuskan untuk menambahkan posisi wakil komandan ke posisi kapten, dan seorang wakil komandan akan sementara memimpin pasukan. Saya merasa Ziming Shengzi memenuhi syarat untuk posisi wakil komandan aliansi kita dalam hal status dan kekuatan pribadi. Bagaimana menurutmu?" Chen Yuan menjelaskan sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, Ziming Shengzi langsung terstunet. "Saya pikir saya adalah sandera, tetapi siapa yang tahu bahwa akan ada kesempatan emas. Posisi wakil komandan. Memimpin pasukan 20 orang. Jika Anda membawa 20 adik untuk bertempur bersama, itu bukan seperti orang menghalangi pembunuhan, dan Buddha menghalangi pembunuhan Buddha. Siapa yang berani memprovokasinya? Berjalan menyamping di ruang tanah suci, bukankah itu luar biasa? Ini, Ketua, apakah Anda serius?" "Tentu saja, sebenarnya tidak ada konflik besar di antara kita. Hanya konflik kecil sebelumnya, tetapi semuanya sudah terselesaikan sekarang, jadi jangan terlalu dipikirkan. Selain itu, saudarimu Dewi Zilan, aku sangat mengaguminya. Bergabungnya dia dengan aliansi kita pasti akan membuat aliansi memiliki satu lagi kekuatan utama. Ketika waktunya tepat, aku akan membiarkannya menjadi pemimpin resmi, untuk memimpin pasukan jutaan orang." Chen Yuan mulai menggambar kue di tempat. Ziming Shengzi sedikit emosional ketika mendengarnya, dan tidak bisa menahan diri. Melihat tatapan kagum Chen Yuan, memang benar emas bersinar di mana-mana. Di hadapan kekuatan yang sangat besar ini, sedikit ketidakbahagiaan sebelumnya lenyap dalam sekejap. Ziming rela melayani pemimpin seperti anjing. "Baiklah, mulai sekarang, kau akan menjadi wakil komandan kedua aliansi penebangan pohon, setara dengan Putra Nether.
Bab 1196. Tak lama kemudian, Chen Yuan secara terbuka mengumumkan fakta bahwa Ziming Shengzi adalah wakil pemimpin aliansi. Begitu berita ini tersebar, hati para Tianjiao Shengzi yang tak terhitung jumlahnya terguncang. Pola pikir pemimpin memang sangat luar biasa. Jika aku adalah pemimpinnya, menghadapi leluhur generasi kedua yang suka bercerita, berubah menjadi hitam putih, dan ingin merebut buah api lin, orang seperti ini jatuh ke tanganku, dan aku tidak ingin membunuhnya, tetapi pemimpin tidak membalas dendam pribadi, melainkan mempercayakan tanggung jawab berat dan posisi wakil komandan kepada Ziming, yang secara alami akan menstabilkan pendeta wanita Zilan. Memang, Dewi Anggrek Ungu telah membawa sekelompok talenta terbaik dari peradaban tingkat 6 untuk bergabung dengan aliansi, dan kekuatan tempur tingkat tinggi aliansi kita akan mampu mengalami lompatan kualitatif. Kekuatan tempur, bakat, kebijaksanaan, gaya, semua kualitas unggul ini sepenuhnya tercermin dalam diri ketua Chen Yuan. Semua putra kebanggaan surga membicarakannya. Meskipun beberapa orang tidak puas, prestise Chen Yuan terlalu tinggi, dan semua orang hanya bisa menerima penunjukan seperti itu. Anggrek Ungu. Tingkat kesukaan plus 10. Anggrek Ungu. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 50 poin. Penunjukan Chen Yuan sedikit meredakan hubungan antara dia dan Dewi Zilan. Tapi dia masih sangat membenci Chen Yuan. Pria ini membuat komentar kasar, menggodanya, dan bahkan merampas menara Tianzhen darinya. Dia sama sekali tidak menyukai Chen Yuan. Saudari, jangan terlalu keras, menurutku kepala Chen Yuan sangat berani dan berpandangan jauh, biarkan ketidakbahagiaan yang kita alami sebelumnya hilang. Tahukah kau bahwa Chen Yuan menunjukmu sebagai wakil komandan untuk memanfaatkanmu, dan pada saat yang sama, dia menggunakanmu untuk mengendalikan diriku, kata Dewi Zilan dengan tatapan dingin. Aku tahu, apa yang kau katakan, aku sudah memikirkannya sejak lama, aku hanya ingin bermain-main, dia menyerahkan kendali 20 pasukan aliansi kepadaku, dan menunggu waktu yang tepat, bukankah ini orangku? Saling memanfaatkan adalah sesuatu yang kita semua tahu betul. Ziming Shengzi berkata dengan wajah acuh tak acuh. Selain itu, ada satu hal lagi. Sebenarnya, merekalah yang pertama kali menemukan buah api lin. Kupikir kekuatan mereka rata-rata. Mereka ingin merebutnya, tetapi mereka malah ditendang lempengan besi. Sungguh sial. Ziming Shengzi mengeluh dengan wajah tanpa berkata-kata. Begitu kata-kata ini keluar, Dewi Anggrek Ungu itu meledak di tempat. Dasar bajingan, aku tahu kau penyebab masalah. Akan kuhajar kau. Saudari, bicaralah kalau kau ingin bicara, jangan lakukan itu. Waktu berkedip. 10 hari lagi berlalu. Dalam 10 hari terakhir, jumlah anggota aliansi penebangan pohon secara resmi telah melebihi 100 juta. Pada saat yang sama dalam periode waktu ini, di seluruh aliansi, terdapat puluhan ribu putra pewaris yang telah berhasil menembus tingkat galaksi. Para Tianjiao yang mampu memasuki tanah suci pewarisan, kekuatan dasar mereka telah mencapai tingkat bintang ke-10, atau setengah langkah tingkat galaksi. Hanya satu langkah lagi untuk menembus tingkat galaksi. Mereka telah melalui pertempuran demi pertempuran, memasuki tempat suci kedua, dan diberi nutrisi hingga 10.000 poin energi murni. Menembus tingkat galaksi bukanlah hal yang mudah. Pada saat ini, Chen Yuan telah mengambil 3 buah lin api berturut-turut. Mengambil salah satu dari harta karun alami dan duniawi ini dapat meningkatkan kultivasi Anda secara drastis selama 1000 tahun, mengambil yang kedua akan mengurangi efeknya menjadi setengahnya, dan mengambil yang ketiga akan terus mengurangi efeknya menjadi setengahnya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mencapai pemahaman 90% tentang hukum api. Chen Yuan membuka matanya. Ia sedikit tidak puas. 3 buah api lin, hukum api hanya meningkat 4%, dan tingkat kultivasi meroket hingga 2000, dan Anda bahkan belum menembus tingkat kedua galaksi. Efek ini sangat biasa. Chen Yuan tidak bisa menahan emosinya. Jika orang lain mendengar ini, mereka mungkin akan muntah darah di tempat. Para ahli di alam semesta normal memahami hukum-hukum tersebut dengan sangat lambat, dan 4% mungkin membutuhkan ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun penelitian yang telaten. Anda dapat langsung meningkatkan hukum api sebesar 4% dengan mengambil 3 buah api lin. Bukankah ini dianggap sebagai buah spiritual tingkat atas? Sisanya sudah selesai, saatnya pergi ke tanah suci ketiga, sampaikan perintahku, dan seluruh pasukan akan menyerang. Chen Yuan melambaikan tangannya. Pasukan berjumlah 1 juta orang berbaris gagah perkasa menuju hutan berkabut. Aturan lama masih berlaku. Tebang pohon saat bertemu. Pasukan maju, memaksa jalan keluar. Meskipun kabut tebal, Chen Yuan merasa segar begitu memasuki hutan berkabut. Indeks kekayaan energi semacam ini terlalu menakjubkan, bukan? Untuk berlatih di lingkungan ini, kau sama sekali tidak membutuhkan batu esensi langit berbintang.
Hanya dengan menghirup energi saja lebih cepat daripada menyerap batu esensi langit berbintang untuk berlatih. Seperti yang diharapkan dari tempat suci untuk kultivasi. Dewi Anggrek Ungu, aku tidak tahu terbuat dari bahan apa kerudung di wajahmu, tapi aku bahkan tidak bisa melihat penampilanmu dengan jelas. Chen Yuan berinisiatif untuk berbicara. Kau tidak perlu tahu, kata Dewi Zilan dengan acuh tak acuh. Kurasa, sebenarnya, kau salah paham tentangku. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Begitu kata-kata ini keluar, Chen Yuan langsung merasa seperti anjing yang menjilat. Karena orang lain tidak ingin berbicara dengannya, mengapa tidak membiarkan dirinya bosan saja? Baru saja. Tiba-tiba, seberkas energi melesat ke langit di depannya. Pintu sebuah kuil warisan terbuka lebar. Sepertinya ini adalah warisan penguasa tertinggi. Apakah warisan penguasa tertinggi ini terpicu setelah hanya maju selama 10 menit? Suara Chen Yuan terdengar. Tidak jauh dari situ, seberkas cahaya lain tiba-tiba aktif. Kemudian, berkas cahaya muncul dari tanah satu demi satu. Ada begitu banyak warisan penguasa tertinggi, dan pasukan baru maju selama 10 menit, namun lebih dari 100 warisan penguasa tertinggi telah terpicu. Tanah suci kedua memang tidak sebanding dengan tanah suci pertama. Aturan lama masih berlaku. Setelah anggota aliansi memicu warisan penguasa tertinggi, tim yang memicu warisan tersebut memiliki kesempatan untuk mengajukan penawaran untuk warisan penguasa tertinggi terlebih dahulu. Chen Yuan hanya mengambil persen darinya sebagai biaya perlindungan. 9 poin sisanya diberikan kepada tim yang memicu warisan tersebut. Semua orang mendapat bagian. Kerjasama jutaan pasukan tidak hanya dapat mengurangi risiko, tetapi juga mengurangi persaingan dan kerusakan yang tidak perlu. Meskipun Chen Yuan hanya mengambil persen dari biaya perlindungan. Namun setelah menemukan lebih banyak warisan penguasa, meskipun hanya persen, itu jauh lebih banyak daripada tanah suci pertama. Dorongan itu berlanjut kurang dari 2 jam. Dia memperoleh 8.000 miliar koin galaksi. Biasanya, total kekayaan bersih seorang penguasa tingkat galaksi umumnya berkisar antara 100 juta koin galaksi dan 10 miliar koin galaksi. Sebagian besar putra-putra pewaris ini kaya. Beberapa memiliki seluruh kekayaan bersih mereka, dan bahkan bisa mengambil miliaran koin galaksi. Sangatlah berharga untuk menukar semua kekayaan demi warisan hegemoni. Kecepatan maju pasukan 1 juta bahkan lebih cepat daripada tanah suci pertama. Laporkan, ada sejumlah besar ular piton perak langit berbintang di depan, setidaknya beberapa ratus, dan semuanya memiliki kekuatan tingkat kedua di galaksi. Raja ular bahkan telah mencapai tingkat kelima di galaksi. Saudara-saudara, mari kita pergi bersama, mari kita makan sup ular nanti. Sebelum Chen Yuan sempat berbicara, Putra Nether menyerbu dengan pasukan berjumlah 20. Meskipun itu adalah binatang bintang tingkat kedua di galaksi, mereka tak berdaya karena kalah jumlah dan dengan cepat dipukuli hingga mati. Ini sangat tidak masuk akal. Jelas, beberapa orang suci pewaris ini bahkan belum menembus tingkat galaksi, tetapi dengan mengandalkan jumlah mereka yang besar, mereka membunuh sekelompok ular piton perak langit berbintang tingkat kedua di galaksi. Dan itu mudah. Bab 1197. Kata-kata tersebut terbagi menjadi 2 bagian. Saat ini, di tempat suci pertama, kuil iblis darah, Putri Xingyue telah sepenuhnya menerima warisan yang mulia iblis darah. Warisan ini luar biasa. Yang mulia iblis darah bertindak sembrono sepanjang hidupnya, bangkit dari kesulitan, tidak pernah menikmati perlakuan baik dari orang-orang yang sombong dan tak tertandingi, diintimidasi saat masih muda, dan keluarganya hancur. Kemudian, secara kebetulan, ia mendapat kesempatan dan tumbuh menjadi orang yang kuat. Ia segera memusnahkan semua musuh di tahun itu. Sejak saat itu, ia telah dikejar dan dibunuh oleh kekuatan-kekuatan besar di alam semesta, dan menjadi bajak laut galaksi. Mengembara selama 2000 juta tahun. Ia adalah orang kuat yang tak tertandingi yang tumbuh dari pertempuran terus-menerus. Mengalami hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, ia menciptakan dao iblis darah dan menembus ke guru tertinggi alam semesta. Reputasinya mengguncang langit, dan ia menekan kekuatan besar di era galaksi. Sebelum ia jatuh, kekuatannya bahkan mencapai tahap akhir yang mulia alam semesta. Meskipun ia berasal dari latar belakang yang gegabah, pada akhirnya ia memasuki medan perang asing tanpa ragu demi bencana. Ini adalah satu-satunya warisan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis Darah. Awalnya, dengan kekuatan Yang Mulia Iblis Darah, ia dapat sepenuhnya meninggalkan warisan ini di Tanah Suci ke-6, atau bahkan Tanah Suci ke-7. Tetapi ia tetap tidak mengikuti jalan yang biasa. Ia mewariskan dirinya sendiri dan meninggalkannya di tempat suci pertama. Sama seperti hidupnya, ia bangkit dari kesulitan dan mencapai puncak. Tidak ada yang mutlak dalam segala hal. Ia adalah pengecualian.
Munculnya warisan yang mulia di tempat suci pertama adalah manifestasi dari tidak mengambil jalan yang biasa. Pada saat ini, Lan Xingyue sedang duduk di danau darah, menyerap energi darah yang sangat murni. Kilatan merah menyala di mata birunya. Awan darah menggantung di belakangnya. Awan darah terus tumbuh, dari beberapa ratus meter pada awalnya, secara bertahap menyebar hingga puluhan ribu meter, dan auranya menjadi semakin kuat. Akhirnya, ketika danau darah benar-benar jernih, aura Lan Xingyue melesat tinggi satu demi satu, naik terus-menerus, hampir tak bisa dihentikan sama sekali. Aku, tingkat ke-9 galaksi. Aku benar-benar melompat 7 tingkat penuh dari tingkat kedua galaksi. Ini layak diwarisi dari penguasa alam semesta. Sungguh luar biasa. Yang lebih penting lagi, dalam warisan ini, aku telah memahami 100% hukum air, 80% hukum ruang, dan mempelajari formula menelan awan darah, ditambah senjata darah artefak peradaban tingkat 6. Kekuatanku hampir mencapai lompatan kualitatif. Aku tidak pernah menyangka akan mendapatkan kesempatan tertinggi seperti ini. Tujuan terpenting di awal, aku hanya menginginkan warisan hegemoni, dan mungkin aku tidak akan mendapatkannya. Harapanku hanya 30%, tapi... Dalam benak Putri Xingyue, sosok pria tampan dan tak terkendali muncul. Si rusa kecil tak kuasa menahan debaran jantungnya. Warisan mulia ini awalnya ditemukan oleh Chen Yuan. Chen Yuan jugalah yang menghentikan semua pesaing. Dengan paksa memberinya kesempatan tertinggi ini. Ketika dia memikirkan Chen Yuan yang sendirian, menghalangi jalan semua putra Tianjiao, citra tinggi dan agung itu seolah berakar dalam pikirannya, dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Chen Yuan, mengapa kau melakukan ini? Meskipun kita berasal dari Water Blue Star yang sama, kita tetap bisa dianggap sebagai pesaing. Bahkan saudara kandung, ketika membagi harta, mereka akan memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Chen Yuan dan aku tidak memiliki hubungan keluarga, tetapi hanya rekan satu tim. Mengapa dia memperlakukanku begitu baik? Apakah dia menyukaiku? Jika kalian tidak benar-benar saling mencintai, kalian pasti tidak akan memberiku begitu banyak di saat kritis. Wajah Lan Xingyue memerah karena malu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasakannya. Perbuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Meskipun Chen Yuan tampak cukup murah hati kepada Bai Yuxi, Sui Mengrou, dan Yan Xiao di Sui Lansing, tetapi hal-hal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan warisan yang mulia. Mana yang lebih ringan dan mana yang lebih penting, sekilas. Memikirkan Chen Yuan yang begitu memperhatikannya, Lan Xingyue tiba-tiba merasa sangat senang. Blue Star Moon. Favorability plus 1. Blue Star Moon. Favorability plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 94 poin. Sekarang, saatnya untuk pergi. Tanah suci pertama tidak memiliki berkah hukum waktu. Tidak ada gunanya hanya berlatih di tanah suci pertama selama 10 tahun. Dengan kekuatanku saat ini, aku memiliki kesempatan untuk naik ke tanah suci keempat, dan bahkan tanah suci kelima. Jangan sia-siakan kesempatan besar untuk menjelajahi tanah suci yang lebih tinggi. Aku seharusnya tidak dianggap bodoh sekarang. Ketika aku berada di tingkat kedua galaksi, aku dikalahkan oleh Chen Yuan. Sekarang kekuatanku telah meroket ke tingkat ke-9 galaksi, mungkin dia bukan lawan yang sepadan bagiku. Kekalahan dari Chen Yuan adalah aib seumur hidupnya. Meskipun dia sangat menyukai bocah itu sekarang, dia harus menghapus rasa malu masa lalu. Keluar dari kuil iblis darah. Kuil itu segera dimasukkan ke dalam sakunya. Kuil iblis darah sendiri juga merupakan artefak pertahanan tingkat atas, mampu menahan serangan para penguasa alam semesta. Itu bisa disebut artefak perlindungan tubuh tertinggi. Apakah itu? Kuil warisan. Sudah ada putra kebanggaan surgawi, yang telah menerima warisan penguasa. Tidak mungkin, kita hanya iri, jadi cepatlah pergi ke tanah suci warisan kedua. Kudengar aliansi penebang pohon baru-baru ini bergabung dengan semakin banyak putra suci, yang telah melebihi 1 juta, jadi pemimpin aliansi. Chen Yuan, secara resmi mengubah nama aliansi penebang pohon menjadi aliansi kapak raksasa. Aku merasa tidak percaya sekarang bahwa seseorang dapat membawa ratusan ribu pasukan, membunuh melalui jalan warisan, dan menghancurkan pasukan jutaan binatang pemakan bintang, dan membuka saluran legenda tetap. Itu gila. Lan Xingyue memandang sekelompok orang yang sangat besar. Di sepanjang jalur penebangan pohon, dia terus berjalan menuju kedalaman. Merasa sedikit bingung. Apakah aliansi penebangan pohon ini telah berkembang hingga skala sebesar ini? Bukankah mereka semua tampak seperti sekelompok gerombolan yang bisa bubar kapan saja? Bisakah Chen Yuan membunuh gelombang binatang pemakan jutaan bintang? Seberapa menakutkan kekuatannya? Kupikir jika aku mendapatkan warisan yang mulia iblis darah, aku akan mampu melampauinya. Sepertinya aku naif. Bukankah orang ini menyembunyikan kekuatannya?
Dengan emosi yang sangat rumit, Putri Xingyue terus maju, di mana dia mendengar banyak legenda tentang pemimpin Chen Yuan. Setelah rumor semacam ini menyebar, itu akan sedikit dilebih-lebihkan. Tapi aku telah mendengar lebih banyak. Mungkin itu membual, tetapi juga dianggap benar. Sebagai contoh, Shengzi Chen Yuan berasal dari keluarga para tokoh terkemuka peradaban tingkat 7, dan dia sejak awal mengetahui bahwa ada saluran transmisi tetap di Tanah Suci Warisan. Itulah sebabnya pasukan Putra Suci dikumpulkan untuk menerobos sarang binatang pemakan bintang. Akhirnya, setelah beberapa hari kemajuan pesat, saluran transmisi ke Tanah Suci kedua muncul. Sejumlah besar santo pewaris hampir mengantre untuk memasuki tempat suci kedua. Jangan berdesak-desakan, semuanya, berbaris dan masuklah. Aturan tempat suci kedua, izinkan saya menjelaskannya lagi. Mereka yang bersedia bergabung dengan aliansi kapak raksasa dan bersumpah setia kepada Kepala Chen Yuan dapat memasuki Tanah Suci kedua secara gratis. Mereka yang tidak bersedia bergabung dengan aliansi kapak raksasa tetapi juga ingin memasuki Tanah Suci kedua perlu membayar 100 juta koin galaksi, atau 100 triliun koin nebula sudah cukup, dan harta karun dengan nilai yang sama juga boleh. Seorang tokoh kuat tingkat kedua di galaksi menjelaskan dengan lantang dan tanpa lelah. Bab 1198. 100 triliun koin nebula. Bukankah itu terlalu mahal? Aku tidak mampu membayar uang sebanyak itu bahkan jika aku bangkrut, gumam seorang putra pewaris. Kalau begitu kau bisa memilih untuk bergabung dengan aliansi kapak agung. Namun, aku tidak ingin bergabung dengan organisasi apapun, dan aku tidak ingin bekerja untuk orang lain. Kalau begitu kau tidak ingin membayar, dan kau tidak ingin bergabung dengan pasukan aliansi. Kau bisa menerobos masuk sendiri. Ada banyak pintu masuk ke Tanah Suci kedua, dan ini bukan satu-satunya. Tapi pintu masuk lainnya terlalu berbahaya, dijaga oleh binatang pemakan bintang yang sangat ganas. Dengan kekuatan pribadiku saja, aku khawatir akan sulit untuk melewatinya. Tidak bisakah aku pergi ke sana secara gratis? Jika kau membiarkan kami pergi ke sana secara gratis, kami tidak akan kehilangan apapun, semua orang adalah putra pewaris, mengapa repot-repot mempersulit satu sama lain? Seorang putra pewaris tingkat pertama galaksi berkata dengan penuh keyakinan. Dari maksudmu, kau tidak mau membayar, kau tidak mau bergabung, dan kau tidak mau menembus level sendirian. Kenapa kau membiarkanmu masuk gratis? Kau bercanda. Kalian memungut biaya perlindungan secara pribadi seperti ini akan menimbulkan kemarahan publik. Pria di level pertama galaksi itu memasang ekspresi jijik di wajahnya. Lihatlah betapa menguntungkannya bisnis ini. Tiba-tiba terlintas di benaknya bahwa jika dia juga membentuk pasukan aliansi, bukan tidak mungkin semua orang berkumpul untuk mengalahkan pasukan aliansi. Pada saat itu, tidak hanya tidak perlu membayar, tetapi juga akan ada panen besar. Aku sarankan kalian jangan punya pikiran yang salah, dan jangan berpikir untuk memaksa masuk. 2 hari yang lalu, seseorang mengumpulkan para putra suci dan ingin merebut pintu masuk tempat suci kedua, tetapi mereka ditumpas tanpa ampun. Nah, di pintu masuk tempat suci kedua, ada ratusan ribu pasukan dari aliansi kapak raksasa kita yang menjaga pintu masuk. Ujung pintu masuk lainnya juga merupakan anggota aliansi kapak raksasa kita. Jalur tetap ini dapat dilalui bola-balik, dan pasukan kita dapat memberikan dukungan kapan saja. Jangan berpikir untuk mencari kematian sendiri. Ini. Beberapa putra pewaris baru saja memiliki pikiran serakah di dalam hati mereka. Hasilnya mengejutkan di tempat. Faktanya, sampai sekarang, para pendekar yang benar-benar kuat telah memasuki tempat suci yang lebih tinggi. Tidak mungkin untuk tinggal di tempat suci pertama untuk waktu yang lama. Kekuatan yang tersisa tidak baik, dan tidak dapat membangun prestise. Tidak realistis untuk ingin menggulingkan kendali aliansi kapak besar. Saat ini, seorang anggota yang bergabung dengan aliansi di masa-masa awal tiba-tiba menemukan sosok yang familiar. Tunggu sebentar, siapa itu? Saudara, apakah kau juga menyukai gadis ini? Dia terlihat sangat cantik. Kau benar-benar ingin mati, ya? Apakah kau tahu siapa dia? Dia adalah istri pemimpin aliansi. Cepat beritahu kapten. Tidak, cukup beritahu wakil komandan. Ketika kita menemukan warisan iblis darah terhormat, pemimpin Chen Yuan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan seluruh hadirin, bahkan memenggal kepala putra langit, hanya untuk memberikan warisan terhormat itu kepadanya. Apakah dia? Putri Xingyue. Benar, pemimpin melepaskan warisan terhormat itu karena dia. Bisa dibayangkan betapa pentingnya dia di hati pemimpin. Cepat beritahu pasukan, dan datanglah untuk menyambut mereka semua. Sambut istri pemimpin. Sambut istri pemimpin. Kami memberi hormat kepada istri pemimpin. Putri Xingyue muncul di pintu masuk Tanah Suci kedua. Menerima penghormatan tertinggi dari aliansi. Sejenak, semua santo pewaris yang mengantre di pintu masuk tercengang.
Bukankah barisan mie ini terlalu panjang? Dia memang istri Ketua Chen Yuan. Aku sangat iri. Ketua Chen Yuan rela melepaskan warisan yang mulia untuknya. Mengapa tidak ada yang mau melepaskan warisan yang mulia untukku? Saudari, bangun, berhenti bermimpi. Terjadi banyak perdebatan. Terutama beberapa Tianjiao wanita, mata mereka penuh dengan rasa iri dan benci. Kapan aku menjadi istri pemimpin? Aku dan Chen Yuan juga tidak memiliki hubungan seperti itu. Putri Xingyue awalnya ingin menjelaskan. Dia dan Chen Yuan hanyalah rekan satu tim. Tetapi penjelasan ini tampaknya tidak masuk akal sama sekali. Jika Ketua Chen Yuan tidak berselingkuh dengannya, bagaimana mungkin dia memberikan warisan yang mulia kepadanya? Yang terpenting adalah melihat tatapan iri dan cemburu dari Tianjiao wanita lainnya, dia tiba-tiba merasa sangat bangga. Menjadi istri kakak tertua berarti memiliki harga diri. Sekelompok adik laki-laki berteriak dan berpelukan, itu sangat keren. Istri pemimpin, ayo jadi istri pemimpin. Benar-benar menjadi istri pemimpin, sepertinya cukup bagus. Lan Xingyue tidak menolak dalam hatinya. Bahkan sedikit menyukainya. Segera, Putri Xingyue menerobos antrean dan memasuki tempat suci kedua dengan didampingi sekelompok adik laki-lakinya. Dan di tempat suci kedua, dia juga disambut hangat oleh sekelompok adik laki-laki. Maksudmu, Chen Yuan sudah membawa seseorang untuk memasuki tanah suci ketiga? Ya, Nyonya, pemimpin. 5 hari yang lalu, pemimpin memimpin pasukan untuk maju menuju hutan berkabut. Itu di arah barat laut, melewati lautan bunga sejauh jutaan mil, dan Anda akan menemukan hutan berkabut. Chen Yuan juga mengalahkan Dewi Anggrek Ungu tingkat ke-10 galaksi. Dia juga merebut artefak teratas peradaban tingkat ke-6, Menara Tiantian. Ya, Nyonya pemimpin, pemimpin Chen Yuan begitu perkasa, bagaimana mungkin Dewi Anggrek Ungu bisa menandinginya? Mengejutkan. Putri Xingyue terengah-engah. Tapi dia tahu bahwa pria Chen Yuan ini, dia baru berusia 30 tahun, bahkan belum 100 tahun, dan dia benar-benar mengalahkan Dewi Zilan, talenta pertama peradaban tingkat ke-6. Dan apakah itu kekuatan 3 hukum yang memahami keberadaan 100%? Dengan tambahan senjata tingkat beradab, bagaimana orang ini bisa menang? Pada usia yang sama, Gu Yuezi, yang mungkin nomor 1, belum tentu lebih baik darinya. Kupikir dia ada di lantai 9, tapi ketika aku sampai di lantai 9, aku baru tahu dia sebenarnya ada di lantai 18. Bulan bintang biru. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini, 95 poin. Ding. Target penjilat anjing, Lan Xingyue, memiliki skor simpati melebihi 95 poin. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil melakukan serangan balik. Ding. Tuan rumah mengonsumsi objek penjilat anjing. Jumlah totalnya adalah 20 triliun koin nebula, dan tuan rumah akan mendapatkan hadiah triliun koin nebula sebagai rabat. Poin penguatan hadiah, 500.000 poin. Keterampilan yang diberikan. 9 putaran bintang Jue, 13 pedang Hetu, niat pedang Hetu tingkat ketiga, awan darah menelan langit Jue, hukum air 100%, hukum ruang 80%, hukum api 15%, bagian hukum yang telah dipahami akan otomatis tumpang tindih. Poin penguatan yang tersisa milik tuan rumah saat ini, 501.200. Chen Yuan terus maju di hutan berkabut. Tanpa diduga, serangkaian pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar di benakku. Putri Xingyue melakukan serangan balik entah dari mana. Sepertinya aku tidak melakukan apa-apa. Tingkat keberuntunganku meningkat dengan sendirinya. Saat hadiah tiba di akun, perasaan misterius muncul di hatiku. Itu adalah pemahaman 100% lainnya tentang hukum ruang angkasa. Meskipun Chen Yuan telah mencapai pemahaman 100% tentang tingkat pertama hukum ruang angkasa, tetapi setelah meninjaunya kembali, dia mampu mengkonfirmasi beberapa hal baru. Detik berikutnya, Chen Yuan mendapat pencerahan. Pendeta Zilan tercengang. Dan hal semacam ini, hanya dalam beberapa hari, kau sudah menyadarinya 3 kali. Bab 1199. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami 1% lapisan kedua hukum ruang. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami hukum api dan menembus lantai pertama 100%. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami hukum air dan menembus lantai pertama 100%. Selain pemahaman hukum, saat ini Chen Yuan tampaknya telah menyelesaikan semua latihan dan keterampilan bertarung yang telah dikultivasikan Putri Xingyue selama ribuan tahun. Termasuk latihan warisan yang diperolehnya di kuil iblis darah, semuanya juga tertanam dalam pikiran Chen Yuan saat ini, dan langsung mencapai tahap penguasaan. Tunggu sebentar, seni menelan langit awan darah ini tampaknya menyerap energi lebih cepat, dan dapat secara paksa melahap daging dan darah makhluk hidup lain dan mengubahnya menjadi awan darah yang tak terbatas. Hanya manusia yang dapat berlatih.
Seni menelan langit awan darah ini memiliki total 3 lapisan. Lapisan pertama berupa awan yang meleleh sesuai dengan kekuatan tempur pembangkit tenaga tingkat galaksi. Lapisan kedua berupa lautan yang meleleh dapat diubah menjadi lautan darah tak terbatas yang menyapu galaksi dan melahap daging dan darah ribuan makhluk hidup. Untuk memperkuat diri sendiri sesuai dengan kekuatan tempur tingkat penguasa kosmik, dan lapisan ketiga berupa klon lautan darah dapat mengumpulkan ribuan klon di lautan darah, abadi dan tak lekang oleh waktu, sesuai dengan kekuatan tempur tingkat penguasa kosmik. Pada puncak yang mulia iblis darah, dia mampu memadatkan 100.000 klon di lautan darah, dan setiap klon memiliki kekuatan penguasa alam semesta. Sungguh menakutkan. Namun, meskipun ada banyak klon, mereka memiliki keuntungan besar dalam serangan kelompok, tetapi mereka agak lemah dalam serangan individu. Ini mungkin juga merupakan kelemahan terbesar dari seni menelan langit awan darah. Putri Xingyue sendiri telah menguasai jurus bintang 9 putaran. Dia telah mencapai tingkat kultivasi tertinggi dan dapat memadatkan 9 dharma langit berbintang terkuat. Bisakah kau menciptakan 100.000 klon terkuat? Sepertinya tidak realistis jika kau ingin mengendalikan klon secara bersamaan, tetapi juga menjaga kekuatan setiap klon agar tidak berkurang. Persyaratan untuk pengendalian kekuatan mental terlalu tinggi. Sebuah pemahaman muncul di benak Chen Yuan, dan awan darah perlahan muncul di belakangnya. Awan darah dan kabut di hutan berkabut saling tumpang tindih, dan reaksi kimia terjadi secara tak terduga. Cicit. Sepertinya ada sesuatu yang ditelan oleh awan darah itu. Apakah ada kehidupan di dalam kabut ini? Tampaknya itu adalah kehidupan berukuran nano, dan sangat gigih. Pantas saja kabut ini tidak bisa dihilangkan apapun yang terjadi. Apakah ini jurus menelan langit iblis darah? Apakah ini aksi pamer dari Yang Mulia Iblis Darah? Bagaimana orang ini melakukannya? Dewi Zilan terus bingung. Karena hanya dalam 2 hari ketika Chen Yuan mendapat pencerahan, beberapa fenomena aneh terjadi padanya. Orang lain tidak dapat melihatnya. Tetapi Dewi Zilan jelas merasa bahwa orang ini setidaknya telah menyadari kekuatan beberapa hukum, dan semuanya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Kecepatan peningkatan kekuatannya menakutkan. Sekarang bahkan jurus menelan langit iblis darah telah muncul. Lihat, awan darah yang mengembun dari pemimpin tampaknya telah menghilangkan kabut di depan. Apa yang ada di tanah, tampaknya mayat beberapa serangga kecil. Serangga kabut nano. Sungguh menjijikkan. Pantas saja semakin lama Anda tinggal di hutan berkabut, semakin mudah tersesat. Pemimpin ternyata punya kartu truf ini. Terlalu sulit untuk disembunyikan. Ada banyak sekali adik-adik yang mengikuti Chen Yuan. Hati mereka ketakutan. Awalnya, mereka mengira sudah memahami berbagai kekuatan pemimpin Chen Yuan. Siapa sangka, kekuatan Chen Yuan belum sepenuhnya terungkap. Bahkan di hadapan gerombolan binatang pemakan bintang, ia tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Saat awan darah menyebar, kabut tebal yang besar tertelan. Chen Yuan hanya merasakan guncangan di jiwanya. Cacing kabut nano yang tak berujung menjadi nutrisi terbaik untuk awan darah. Awan darah mulai menyebar dengan kecepatan luar biasa. Dari 100 meter di awal, secara bertahap meluas menjadi kilometer, 10.000 meter, dan 100.000 meter. Kemanapun ia pergi, kabut menghilang, dan bahkan garis pandang menjadi semakin jelas. Akhirnya, ketika jangkauan yang dicakup oleh awan darah mencapai 100 juta meter, seni menelan langit awan darah Chen Yuan akhirnya mencapai tingkat awal level pertama. Dan di alam ini, Putri Xingyue, sebagai pewaris sejati, belum mencapainya. Teknik penelan langit iblis darah tingkat pemula. Sepertinya kau sudah lama berlatih teknik ini. Tapi izinkan aku mengingatkanmu, berlatih teknik ini terlalu banyak tidak baik, itu akan mudah memengaruhi pikiran, dan mungkin mengubahmu menjadi iblis kepala haus darah. Dewi Zilan mengingatkannya. Petik 2. Tidak, aku baru saja mempelajarinya, kata Chen Yuan jujur. Astaga. Seni menelan langit iblis darah ini sangat sulit untuk dimulai. Setidaknya dibutuhkan ribuan tahun kerja keras hanya untuk mengubah darah menjadi awan, dan perlu menyediakan kekuatan jiwa, darah, dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika kau seorang jenius yang tak tertandingi, setidaknya dibutuhkan 100 tahun untuk dapat melakukannya. Mari kita mulai. Kau bisa mempelajari latihan-latihan di tingkat guru agung alam semesta hanya dengan membicarakannya. Kau bahkan tidak membuat draft untuk membual. Aku benar-benar baru mempelajarinya. Chen Yuan terdiam. Mengapa selalu sulit dipercaya untuk mengatakan yang sebenarnya? Dengan awan darah yang menyelimuti, penghalang kabut pun menghilang. Kecepatan maju pasukan aliansi meningkat lagi. Tanpa Chen Yuan bergerak, beberapa monster ditangani oleh adik-adiknya. Setelah maju selama 10 hari, memasuki kedalaman hutan berkabut, seekor monster pemakan bintang tingkat 2 galaksi muncul. Tak lama kemudian, monster pemakan bintang itu berhasil ditaklukkan bersama-sama.
Pasukan aliansi yang berjumlah jutaan orang yang dipimpin oleh Chen Yuan akhirnya menemukan pintu masuk pertama untuk melewati Tanah Suci ketiga. Dan memasuki Tanah Suci ketiga jelas lebih ketat. Sebuah jalur masuk hanya dapat mengizinkan satu putra suci pewaris untuk masuk. Ini berarti bahwa jika ingin memasuki Tanah Suci ketiga, seseorang harus memiliki kekuatan untuk mengalahkan monster pemakan bintang tingkat 2 sendirian. Selain itu, ia juga harus tidak terpengaruh oleh kabut. Tingkat kesulitannya semakin tinggi. Setidaknya seseorang harus menjadi pembangkit tenaga tingkat 3 galaksi, atau orang kuat di atas tingkat 4 galaksi, untuk memiliki kesempatan menerobos ke Tanah Suci ketiga. Dan keberuntungan adalah faktor besar. Faktor. Dengan kemajuan yang berkelanjutan. Di pintu masuk tempat suci ketiga, lebih dari selusin secara bertahap ditemukan. Tetapi dibandingkan dengan tempat suci pertama, kesempatan ini jelas lebih berharga, dan ada lebih sedikit tempat. Bos, tampaknya sejumlah besar lebah raksasa telah ditemukan di depan. Diperkirakan secara konservatif setidaknya ada 30 ekor, membentang ratusan kilometer. Petik 2. Mungkinkah itu lebah raksasa langit berbintang? Pendeta Zilan mengerutkan kening. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi kompleks muncul di wajah semua orang. Beberapa orang menggelengkan kepala dan menghela napas, sementara yang lain tampak tak berdaya. Di tempat di mana lebah raksasa berkumpul di langit berbintang ini, pasti akan lahir obat suci tingkat atas. Mungkin ada obat suci tingkat atas yang berusia 10 tahun, tetapi mungkin juga jutaan tahun. Selain itu, madu lebah raksasa langit berbintang juga merupakan obat suci tingkat atas untuk penyembuhan dan pemurnian tubuh. Setelah meminum seteguk madu lebah raksasa, seberapa serius pun lukanya, ia dapat pulih dalam waktu singkat. Namun, makhluk ini tidak mudah diprovokasi. Ju Feng ini sangat pendendam, dan sangat bersatu. Ia tidak takut mati. Di tempat suci kedua, ia jelas bukan makhluk yang tidak mudah diprovokasi. Bab 1200 hingga bab 1202 tidak disediakan oleh penulis tanpa sebab. Oleh karena sumber Mimin cuma satu, jadi Mimin tidak bisa buat nutupi.